Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ringin Sukadi, NIM 22123557. Di sini saya akan memaparkan materi tentang posisi dan fungsi pendidikan Islam dalam agama dan masyarakat Islam. Di sini kita membahas 3 bagian. Yang pertama, posisi, hubungan, ketiga fungsi. Kita masuk pada materi pertama, yaitu posisi pendidikan Islam dalam agama. Pendidikan Islam cakupannya sangat luas ajaran Islam. Pendidikan Islam mencakup aspek, yakni tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pendidikan, sarana prasarana, pembiayaan, manajemen, dan evaluasi. Berdasarkan falsafah ajaran Islam dan mengandung arti lembaga seperti pondok pesantren, madrasah, perguruan tinggi, majelis taklim, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan dalam Islam menempatkan wahyu pada posisi dan fungsi yang sangat strategis. Pemikir-pemikiran Islam sebelumnya telah menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi, sehingga konsep pemikir-pemikir Islam terhadap wahyu berdampak penting terhadap metodologi sains dalam Islam. Umat Islam di Indonesia tetap yakin dalam pandangan posisi pendidikan agama. Perumusan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sangat berhubungan erat dengan nilai keagamaan. Agama memegang kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Agama bagi bangsa Indonesia merupakan modal yang dasar menjadi pelopor dalam kehidupan bangsa. Islam melihat pendidikan sebagai suatu proses yang melekat dengan upaya mempersiapkan manusia agar mampu membawa taklid sebagai khalifah Allah di muka bumi. Agama Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang kokoh baik secara politik maupun sosiologi. Kedudukan pendidikan Islam menyangkut arah makna pendidikan yang tepat, arah tujuan dan fungsi pendidikan yang strategis, cocok, sesuai, dan tepat, serta memiliki paradigma filosofis pendidikan yang relevan senantiasa diperlukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan keberhasilan pendidikan Islam saat ini. Poin kedua, hubungan pendidikan Islam dengan masyarakat Islam. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia telah dikenal sebagai pendidikan non-formal, yakni hubungan antara para pedagang Muslim dengan masyarakat sekitar. Hubungan inilah yang dapat dikatakan hubungan pendidikan, karena telah memenuhi syarat, yaitu adanya pemberi, penerima, tujuan baik, cara jalan yang baik, serta positif. Setelah terbentuknya masyarakat Muslim, maka yang dibutuhkan utama ialah rumah ibadah. Masjid berfungsi sebagai lembaga pendidikan karena masjid tidak bisa menampung seluruh, sehingga mulailah lembaga di luar masjid. Setelah masuk berbagai macam-macam ide pembaharuan pemikiran Islam, bertambah lagi namanya dengan madrasah dan sekolah. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, tumbuh lagi lembaga pendidikan tinggi Islam yang terus tumbuh dan berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sesuai dengan perkembangan zaman kita sedang berada di era globalisasi, di saat semakin mempengaruhi antara satu dengan yang lain, tidak luput dari persaingan. Jadi, lembaga pendidikan Islam harus secara bersama-sama bisa membangun semangat persatuan demi kebaikan bagi setiap manusia. Adapun bukti-bukti nyata Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat yang madani adalah yang pertama, membangun masjid sebagai sarana untuk memperkuat hubungan kaum muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperkuat hubungan internal umat Islam dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, mengatur hubungan Islam dengan orang-orang di luar Islam dengan diadakan perjanjian perdamaian. Jika diperhatikan dengan seksama, bahwa pendidikan Islam dan masyarakat madani mempunyai hubungan yang erat. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi yang berbudi pekerti luhur,
berakhlak mulia berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang tujuan akhirnya adalah terciptanya manusia yang sempurna. Di sisi lain, masyarakat madani berhati baik, sikap berdasarkan agama, keikutsertaan Rasulullah SAW dalam membentuk peradaban dunia seharusnya menjadi petunjuk dalam mengatur kurikulum pendidikan agama Islam yang diterapkan di semua sekolah, baik swasta maupun sekolah umum. Peran pendidikan Islam tidak hanya terdapat pada konteks mikro, yaitu kepentingan anak didik yang diajarkan melalui proses interaksi pendidikan, tetapi terdapat juga pada konteks makro, kepentingan kemasyarakat, berbangsa, bernegara, sehingga pendidikan Islam terintegrasi antara proses belajar di sekolah dengan belajar di masyarakat. Hubungan pendidikan Islam dengan masyarakat Islam berhubungan erat dengan hubungan pendidikan dan perubahan sosial. Aturan ekonomi, politik, dan negara disebabkan oleh pendidikan terjadi di masyarakat dengan sumber masyarakat untuk masyarakat. Maka, pendidikan diharuskan untuk mampu memperhitungkan dan melakukan perkiraan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik dengan kenegaraan secara serentak. Yang ketiga, fungsi pendidikan Islam dalam agama dan masyarakat Islam. Di sini membahas tentang fungsi. Yang pertama, fungsi ideologis pendidikan Islam. Fungsi ideologis pendidikan Islam adalah untuk mempermudah dan memecahkan masalah dengan menggunakan ide-ide yang meyakinkan. Yang kedua, fungsi sosial pendidikan Islam. Fungsi sosial pendidikan Islam adalah untuk menjunjung toleransi, menjaga kerukunan dan perdamaian keberadaan dalam fitrah keberagaman manusia. Hal ini termasuk perkara yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, fungsi ekonomi pendidikan Islam. Fungsi ekonomi pendidikan Islam adalah membangun masjid sebagai tempat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fungsi kultural pendidikan Islam. Fungsi kultural pendidikan Islam adalah untuk menjaga, mengembangkan, meneruskan cita-cita masyarakat. Fungsinya juga dapat menjadi tempat memberikan ilmu, nilai, dan keterampilan. Yang kelima, fungsi politis pendidikan Islam. Fungsi politis pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan sikap dan kepercayaan politik kepada masyarakat dengan menggunakan alat kekuasaan. Transformasi nilai-nilai politik melalui institut pendidikan dilaksanakan dengan campur tangan terhadap kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Peran dan fungsi pendidikan Islam adalah untuk kepentingan politik, penguasa, sarana kebutuhan keagamaan, sarana mempertahankan personalitas keimanan, sarana melahirkan masyarakat yang baik, melahirkan elit-elit bangsa, serta untuk melahirkan politik tingkat tinggi. Demikian pemaparan materi dari saya. Maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam memaparkan materi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.